Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Shadaqallahul adzim. Para pengurus Masjid Jami Al-Muhajirin yang saya hormati, para asatidah, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari hati yang paling dalam, hati yang merasakan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang senantiasa menggenggam diri kita. Allah yang senantiasa menggenggam seluruh urusan makhluk-makhluknya di langit maupun di bumi. Di malam ini kita semua telah digerakkan hati kita dan Allah mudahkan langkah-langkah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, bahagia dipanggil oleh Allah. Bahagia mana dipanggil presiden ke istana dengan dipanggil Allah ke rumahnya? Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang mengenal diri supaya mengenal Allah Rabbul Izzah. Bapak Ibu sekalian, sudah mengenal diri kita? Sudah mengenal apa belum? Banyak orang mengenal dirinya sendiri sebatas identitas yang tertuang dalam KTP. Nama, kelahiran, terus agama, pekerjaan, alamat. Hafal semua? Ada enggak yang enggak hafal sama identitas sendiri? Dalam agama, khususnya kajian tasawuf itu kajian yang khusus berbicara tentang hati manusia. Itu belum mengenal diri. Ya, anak PAUD juga kenal, anak TK juga kenal. Kalau sebatas nama dirinya, alamatnya, belum mengenal yang esensi, yang substantif, yang hakiki, yang sesungguhnya diri kita. Kita mengenal istilah ulama, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya mengenal Allah. Mengenal di situ bukan mengenal tadi dari sisi identitas pribadi. Akan mengenal Allah. Siap ngajinya sampai jam 1? Ibu-ibu yang baru datang kuning-kuning ini. Dari mana ini kuning-kuning? Parongpong, alhamdulillah. Ya, disampaikan oleh Allah. Jauh dekat.
Ya, kalau hatinya dipanggil oleh Allah, digerakkan oleh Allah, jadi dekat. Siap mengenal diri? Siap mengenal diri? Yuk kita kenali diri kita sendiri. Mengenal diri, makrifat kepada diri sendiri dalam perspektif ilmu tasawuf. Manusia, setiap diri kita memiliki 5 unsur, memiliki 5 elemen. Ada 5. Jadi kita bongkar diri kita sendiri. Siap kita bongkar diri kita sendiri? Ya, kalau HP kita nggak nyambung-nyambung, halo nggak nyambung, kira-kira ada apa dengan HP kita? Ya, ada kerusakan. Handphone kita punya perangkat lunak, perangkat kasar. Pasti ada yang rusak. Harus dibongkar, harus diservis. Kalau hati kita dipanggil oleh Allah, nggak nyambung-nyambung, nggak connect, berarti ada yang rusak dalam diri kita, dalam komponen diri kita, dalam unsur diri kita. Ibu-ibu, kalau diajak oleh suaminya ke pasar, ke mall, dengan ke pengajian, mana yang kenceng? Apalagi dilihat uangnya banyak ya, seneng nggak? Nyambung ya. Nah, mari kita lihat mana saja 5 unsur, 5 komponen yang ada dalam diri kita. Pertama, yang paling kelihatan adalah al-jasadu, jasad kita. Dengan panca inderanya, jasad kita ini elemen yang pertama. Mata dikasih telinga oleh Allah, tangan, kaki, alhamdulillah sempurna. Kita yang menciptakan, kita yang berusaha, atau benar-benar pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Sering bersyukurnya dengan panca indera yang sempurna, atau enggak bersyukur kepada Allah, atau jarang-jarang? Ibu-ibu sering bersyukur kepada Allah, Allah berikan jasmani kita, fisik kita sempurna dan sehat. Sering bersyukur atau jarang-jarang? Ini elemen yang pertama, jasmani. Dari mana Allah ciptakan? Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jasad kita ini dari tanah. Jasad kita dari tanah. Makanya ketika kemarin di Amerika, ya, demo besar-besaran gara-gara apa itu? Rasis. Sebagian orang Amerika masih menganggap hina, rendah bagi yang berkulit hitam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 12 abad yang lalu, yang terkenal dengan khutbah wada'nya dalam Hajjatul Wada', dalam haji perpisahan, beliau menyampaikan khutbah. Innallaha qad adhaba ankum, sesungguhnya Allah telah membersihkan dari kalian, membuang dari kalian aibatal jahiliyah, aib keburukan masa jahiliyah, wa ta'adzumaha bil ajdad, dan Allah telah menghilangkan rasa bangga dengan nenek moyang. An-nasu li Adam, manusia itu berasal dari Adam. Wa Adamu min turab, dan Adam itu diciptakan fisiknya, jasmaninya dari tanah. Wala fadla li arabiyyin ala ajamin,
Tidak ada keunggulan bagi orang Arab mengalahkan selain Arab. Wala aswada walali aswada ala ahmara illa bitaqwa. Tiada keunggulan yang berkulit hitam mengalahkan kulit yang merah, kecuali hanya dari sisi takwanya kepada Allah, tinggi dan rendahnya manusia. Bayangkan 15 abad yang lalu, Islam membukakan mata manusia. Manusia semuanya dari Adam, keturunan Nabi semua, ini semua keturunan Nabi. Nabi siapa? Adam alaihis. Bersyukur, alhamdulillah. Semua mulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Maka yang menjadi penilaian di sisi Allah adalah bukan hitam putihnya, bukan Arab, bangsa Arab atau bangsa yang lainnya, takwanya. Takwa tunduk kepada Allah. Nah, jasmani kita berasal dari tanah, akan kembali kepada tanah. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, selama ini setiap hari mana yang paling kita perhatikan, jasmani atau rohani? Jasmani atau rohani? Ibu-ibu baru selesai masak udah mikir lagi, apa ya buat siang ya? Gak imbang kalau begitu. Belum mengenal diri yang hakiki. Jasmani kita diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Jasad kita nanti akan menjadi makanan cacing belatung. Oh, kalau begitu jangan diperhatikan. Perhatikan. Itu amanah dari Allah. Jasmani kita amanah dari Allah, jangan dicampakkan, bahkan jangan dirusak. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan, jangan rusak diri kalian dengan tangan kalian sendiri. Sehingga Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW harus memperhatikan aspek jasmani ini. Makan, minum yang halal, yang thayyib, jangan yang merusak. Kenapa? Amanah dari Allah. Jangan sampai ada orang, ini fisik saya, jasmani saya, mau dirusak gimana saya? Mau makan minum narkoba gimana saya? Nah, ini yang nggak paham, nggak mengenal diri. Jasad kita amanah dari Allah, mata amanah dari Allah, telinga amanah dari Allah, tangan kaki amanah dari Allah. Maka jaga oleh kita, jasmani kita harus sehat, jasmani kita harus kuat. Nah, ini adalah bagian dari unsur, bagian dari elemen diri kita. Bapak Ibu sekalian, kalau sehat, ngajinya kenceng nggak? Sholatnya tegak nggak? Tahajudnya semangat nggak? Coba kalau fisiknya sakit. Perlu kita, fisik kita rawat, jaga. Amanah dari Allah. Yang pertama. Yang kedua, dalam pandangan atau istilah ilmu tasawuf, unsur kedua dari manusia adalah ruh. Ruh. Ruh itu apa? Inilah yang ditanyakan dulu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri Rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, 'anir ruh, tentang ruh. Qul, katakan, ar-ruhu min amri Rabbi. Ruh itu urusan Tuhanku. Wah, Bapak Ibu sekalian, berbicara ruh, orang barat, saintis, angkat tangan, dari apa ruh itu? Pertanyaan 15 abad yang lalu sampai hari ini sudah maju kemajuan teknologi, belum bisa terjawab apa ruh, apa substansi, apa esensi ruh itu, apa hakikat ruh itu.
Maka jawabannya, kul ar-ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhanku. Itu jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini belum terjawab apa hakikat ruh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini elemen yang kedua, ruh. Ruh dijelaskan, ruh itu berasal dari tiupan Allah. Ini elemen yang kedua, merupakan potensi besar. Idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nabi Adam alaihissalam ketika penciptaannya dibuat jasadnya dari tanah. Setelah sempurna ditiupkan oleh Allah ruh hidup. Demikian pula ya, kita di usia 3 bulan dalam kandungan sang ibu, kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita, jadi kehidupan. Jadi roh itu langsung Allah tiupkan. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Makanya bingung. Seperti apa ruh itu, kelihatan enggak? Ibu-ibu kalau ada orang meninggal, ruhnya kelihatan ngapung enggak? Ya. Atau ya, ada orang eksperimen, orang ketika sakaratil maut dimasukkan ke dalam peti yang rapat supaya ruhnya nggak keluar. Nggak bisa, lembut sekali. Jadi ruh ini ciptaannya lembut sebab Allah yang meniupkan. Dan ruh inilah yang pernah bermusyahadah menyaksi kepada Allah. Surah Al-A'raf, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Para mufassirin menjelaskan ketika ruh ditanya semua ruh oleh Allah, Allah berdialog, mengajak dialog dengan ruh. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian, pencipta kalian? Qalu, menjawab semua ruh termasuk kita, di antaranya ruh kita. Bala, tentu, benar, iya, syahidna, kami bersaksi engkau penciptaku, engkau Tuhanku, engkau Robku. Tanpa terkecuali semua ruh manusia yang ditiupkan oleh Allah pernah bersaksi bahwa Allah adalah sebagai sang pencipta, Allah adalah sebagai Tuhan, Allah adalah sebagai Rob. Ini ruh manusia. Lalu yang ketiga adalah al-qalbu. Al-qalbu terjemahkan dengan hati. Apa hati itu? Fungsinya adalah tempat berlabuhnya cahaya Allah. Qalbu, tempat berlabuhnya cahaya Allah. Apa cahaya Allah itu? Petunjuk. Jadi petunjuk Allah, cahaya Allah masuk ke dalam hati. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala nur fi qalbil mu'min in pasahawan syarah." Apabila cahaya Allah masuk ke dalam hati, in pasahawan syarah, maka hati itu akan riang gembira, akan berjiwa besar. Lapang dada, nggak sempit dada. Pingin lapang dada, sempit dada. Bukan dada yang ini, yang dalemannya. Coba kalau sempit dada, walaupun uang banyak, perusahaan punya,
ngerasa paling apa? Susah. Tapi kalau lapang dada, walaupun rezeki kita pas-pasan, mau rezeki kita pas-pasan? Mau enggak? Mau bikin rumah pas ada, beli motor pas ada walaupun nyicil, berangkat umroh pas ada, mau rezeki yang pas-pasan? Hati kalau sudah datang cahaya Allah tenang, lapang dada, berjiwa besar, tidak mudah marah, tidak mudah menyalahkan orang lain ketika dapat musibah, tidak mudah gondok, tidak mudah nyalahin orang, dongkol gitu. Kenapa? Dadanya, hatinya disinari oleh cahaya Allah. Walaupun sekarang ekonomi terasa, ya, banyak gelombang PHK. Kalau dadanya, hatinya disinari oleh cahaya Allah, tenang. Tenang itu bukan berarti diem cicing. Orang sini diem tuh cicing. Yang namanya tenang itu tenang hati, bukan berarti cicing, diem. Tenang itu hati. Kita beraktivitas, kita bekerja, tapi hati tenang. Walaupun situasi, kondisi, banyak kesulitan, kalau hatinya tenang, nikmat. Banyak ada orang ya, konsultasi, uangnya banyak, hartanya banyak, perusahaannya banyak, tapi gelisah saja. Itu masalahnya hatinya nggak disinari oleh cahaya Allah. Nah sekarang pertanyaannya ke ibu-ibu, mending uang banyak, hatinya sempit, atau uangnya sempit, hatinya banyak, hatinya luas? Yang mana? Pilih. Cuma dua pertanyaannya, pilihannya kok ada yang lain ini. Pilih, mending uang banyak tapi hatinya sempit, atau uangnya mending yang mana ini? Uang banyak tapi hati sempit, hatinya luas tapi uangnya sempit. Ada yang mau milih nggak? Lumayan. Ada yang mau milih nggak? Atau yang mana pinginnya? Tuh cerdas ini, yang kerudung kuning ini. Uang banyak, hati lapang, 100 untuk regua. Mudah-mudahan kita diberikan itu oleh Allah. Tapi di sini yang paling utama dulu hatinya dulu. Jadi hati adalah tempat turunnya cahaya Allah. Ketika hati disinari oleh cahaya Allah, lapang dada, berjiwa besar, berarti bahagia. Bahagia itu bukan ukurannya harta. Bahagia itu bukan ukurannya jadi pejabat. Ternyata kebahagiaan yang sesungguhnya adalah di mana hati kita disinari cahaya Allah. Banyak dulu para sahabat ketika di Mekah kaya, harus hijrah ke Madinah, meninggalkan perusahaannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan rumahnya, jadi fakir, tapi hatinya bahagia. Tapi hatinya bahagia bersama Rasulullah SAW. Hatinya bahagia karena disinari cahaya Allah. Di dunia mah sementara, dipakai berjuang hartanya, dipakai berjuang dirinya. Kenapa? Hati tersambung dengan cahaya Allah, sehingga cita-citanya selalu berharap kepada Allah. Maka Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, waqila hal ala zalika alamatun ya Rasulullah, apakah ada alamatnya, tandanya orang yang disinari oleh cahaya Allah itu? Nabi menjawab ada 3. Nah yang 3 kira-kira sudah ada nggak alamatnya dalam diri kita ini?
Yuk kita evaluasi, kita introspeksi diri dah. Capek lihat kesalahan orang lain, capek nggak? Capek. Anak sekarang capek. Capek apa? Main capek, pingin sekolah. Udah 3 bulan nggak sekolah, capek main tuh. Pingin sekolah. Pertama adalah al-inabatu ila daril khulud. Yang pertama tandanya kalau hati kita disinari oleh cahaya Allah itu, hatinya tuh menghadap kepada akhirat, di mana akhirat adalah negeri yang abadi. Nah, sekarang nih alamat yang pertama ada dalam diri kita enggak? Udah ada apa belum? Apa ada belum? Sering atau jarang? Ada sekali-kali kalau di majelis ilmu terasa hati menghadap ke akhirat, berharap akhirat yang abadi. Makanya disebut dalam Al-Quran dunia. Apa dunia itu? Dana, artinya dekat. Apa arti dekat? Sementara. Namanya dunia. Di dunia itu bahasa Arab artinya dekat. Dekat dengan kematian. Ada sekarang usia yang 1000 tahun enggak? Ada enggak? 100 tahun aja sudah barang langka. Betul enggak? Ini di apa namanya ini? Perumahan apa nih? GBR. Ada yang 100 tahun enggak? Di sensus ada yang 100 tahun enggak? Sudah jarang, makhluk langka. Itu pun kesehatannya sudah sangat menurun sekali. Beda di zaman Nabi Nuh aja dakwahnya 150 tahun. Nah, dunia dekat, artinya sementara. Ada saatnya datang, ada saatnya pulang. Ayo Bapak Ibu sekalian, siapa yang sudah siap untuk pulang ke akhirat? Tuh kan? Nggak ada satupun yang angkat tangan. Cung, saya yang pingin duluan. Kata yang muda tuh yang tua duluan katanya. Sekarang ini betah nggak di dunia nih? Bapak-bapak betah nggak? Betah nggak? Bener betah ini. Alhamdulillah betah kita di dunia. Betahnya apa ini? Ibadah atau hanya hardolin ini? Ibadah atau hardolin ini? Mudah-mudahan ibadah semua. Amin ya robbal. Nah, tanda sabda Nabi orang yang disinari oleh cahaya Allah, maka hatinya selalu menghadap ke akhirat. Artinya akhirat dijadikan cita-cita. Akhirat oriented, berorientasi akhirat. Berorientasi akhirat itu bukan berarti nggak makan, nggak bekerja, di masjid saja, pegang tasbih saja, baca Quran saja. Bukan seperti itu. Agama kita agama yang sempurna. Anidom asyamil, agama kita sistemnya sempurna. Agama yang menghubungkan kita sebagai makhluk dengan Allah, yang menghubungkan makhluk dengan manusia, dengan makhluk lagi, yang menghubungkan manusia dengan alam sekitar supaya merawat dan menjaganya. Agama kita sebagai anidom asyamil, sistem yang sempurna, yang memperhatikan aspek jasmani sekaligus aspek rohani, yang memperhatikan aspek dunia dan aspek akhirat. Maksud hati menghadap ke akhirat itu semua dijadikan ibadah. Makannya dijadikan ibadah, sudah jadi tenaga dijadikan untuk beribadah, disyukuri. Bahkan Allah suka kepada hamba yang menunjukkan nikmatnya di hadapan Allah. Sebaliknya Allah nggak suka kepada orang yang menggerutu, tidak bersyukur kepada Allah alias kufur nikmat. Bahkan dalam hadis qudsi, barang siapa yang tidak bersyukur, waman lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, fal yakhruj minad dunya wal yaltamis robban siwaya. Keluar dari planet bumi ini, keluar dari dunia, cari Tuhan kalau ada selain aku. Marah Allah. Orang yang menggerutu saja, orang yang tidak pandai bersyukur kepada Allah, aduh,
Ngeluh saja. Sebaliknya, innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdih. Sesungguhnya Allah mencintai kepada hamba yang memperlihatkan bekas nikmat Allah. Allah mencintai orang yang bersyukur kepada Allah. Allah mencintai orang yang menunjukkan, inilah nikmatmu ya Rabb. Dikasih mobil, alhamdulillah ya Allah, dipakai untuk kemanfaatan. Dibeli rumah, walaupun nyicil, alhamdulillah ya Rabb, rumah ini menjadi tempat untuk kebaikan. Dikasih pakaian, dipakai, disyukuri, alhamdulillah. Jangan sampai kita dimampukan beli yang bagus, dipakai yang rombang-rambing, yang compang-camping. Allah nggak suka. Tunjukkan ayyaro asara nikmati ala abdi. Tunjukkan nikmat Allah. Syukuri oleh kita, manfaatkan oleh kita. Allah mencintainya. Sudah nikmat, kita bersyukur. Allah mencintai. Betapa hebatnya kita punya Tuhan. Betapa hebatnya kita punya Rabb. Betapa beruntungnya kita Allah sebagai Tuhan kita. Sudah kita bersyukur, menikmatinya. Lalu dicintai oleh Allah. Makanya ada dongeng ini, Bapak Ibu sekalian, mau denger nggak? Kalau ada yang ngantuk gak jadi. Ada yang ngantuk nggak? Oh, alhamdulillah nggak ada ini. Jadi cek ini. Tapi boleh isi bensin dulu nggak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan ada seorang ulama Rabbani. Ulama Rabbani itu ulama benar-benar ulama. Ya, beliau seorang mursyid yang hakiki, yang sungguhan. Namanya adalah Syekh Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu an. Siapa namanya? Bapak-bapak? Siapanya ibu-ibu? Oh, harus kenal dengan para ulama. Ini mah kenal selebritis. Gimana? Kenali. Walaupun sudah terpisah hidupnya beberapa abad yang lalu. Maka ketika dikisahkan turun keberkahan dari Allah. Ketika disebut para nabi, para wali Allah, para ulama Rabbani, turun rahmat Allah ke dalam hati, ke dalam keluarga. Pengen punya anak soleh? Sebut, ceritakan, puji, hormati, ikuti para nabi, para wali-wali Allah, para ulama Rabbani. Maka akan turun rahmat Allah, turun ampunan Allah. Nah, Syekh Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, beliau sebagai mursyid tarekat Sadziliyah. Beliau kalau berpakaian rapi, bahkan suka pakai yang bagus. Kalau berkendaraan pakai yang bagus. Konon kabarnya di Mesir ada kendaraan yang mewah sekali. Tapi di zaman itu belum ada Mercy, yang ada kuda. Kuda ada yang mahal sampai Raja Mesir ketika itu nggak kebeli. Saking mahalnya. Tapi seorang ulama Rabbani yang bernama Syekh Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu an mampu membelinya, dibeli. Lalu dalam satu majlis seperti ini, Syekh Abul Hasan As-Sadzili radhiyallahu an pakaiannya pakaian yang bagus. Necis. Ya, selendangnya pun selendang paling mahal di toko. Lalu ada seseorang yang duduk di majelis seperti ini, liatin selendangnya aja. Mungkin tahu selendang bermerek gitu. Ngajinya tuh gitu aja. Setelah selesai pengajian, dia komentar terhadap gurunya. Wahai Tuan Guru, bukankah engkau mengajarkan juhud dari dunia?
tapi engkau sendiri menggunakan pakaian yang mahal, bahkan selendang itu yang ada, itu adalah selendang yang paling mahal. Tahu juga selendang yang paling mahal. Kalau ibu-ibu yang tahu, apa tuh biasanya yang mahal? Tasnya yang mahal, mereknya, sepatu, sendal, segala gitu. Nah ternyata dulu seperti itu. Maka Syekh Abu Hasan Asadili tersenyum. Ya, dikritik ya karena kebodohan si santrinya tadi, si muridnya tadi. Maka Syekh Abu Hasan Asadili radhiyallahu tersenyum lalu menyampaikan, menyitir satu ayat. Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq. Bukankah Allah berfirman, qul katakan, man siapa, harrama yang mengharamkan, zinatullah perhiasan Allah, allati akhraja li'ibadihi di mana Allah telah mengeluarkannya, sengaja Allah keluarkan perhiasan itu bagi hamba-hambanya, wa thayyibati minar rizq, termasuk Allah yang telah mengeluarkan makanan yang thayyibat, yang baik-baik, yang bergizi, yang sehat untuk hamba-hambanya. Perhiasan, pakaian adalah perhiasan. Maka ketika masuk ke masjid, khudu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaian, maksud perhiasan, pakaian yang baik, inda kulli masjid, ketika masuk ke dalam masjid. Allah suka yang indah, Allah suka yang bersih, Allah suka yang rapi, Allah suka yang thayyib, yang baik. Maka si santri itu malu. Jadi beliau Syekh Abu Hasan Asadili radhiyallahu an bukan pamer, tergantung hatinya. Ya. Tergantung hatinya, pamer, sombong, tergantung hatinya. Kalau orang hatinya baik, justru bersyukur kepada Allah, ingin menampakkan kehadapan Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah suka, Allah mencintainya. Kalau sombong itu di hati, hatinya busuk, ingin disebut orang hebat, pakai pakaian yang mewah, tergantung hatinya. Maka di sini pentingnya urusan hati. Sama-sama pakaian mewah, sama-sama berpakaian yang baik, sama-sama menggunakan kendaraan yang mewah, tapi tergantung hatinya. Kalau hatinya busuk, hatinya kotor, hatinya ingin menunjukkan kesombongan, bahkan melukai hati orang miskin, nah itu yang dilarang. Bahkan jangankan masuk surga, mencium bau surganya saja tidak akan dapat. Tapi sebaliknya orang yang menggunakan pakaian bagus, kendaraan bagus, dari cara yang halal, hatinya ingin mensyukuri nikmatmu ya Rabb, ingin menunjukkan nikmat yang kau berikan kepadaku ya Rabb, justru dicintai oleh Allah. Maka yang rugi Bapak Ibu sekalian, sudah urusan dunianya belangsak, hatinya kotor. Coba seperti Syekh Abu Hasan Asadili radhiyallahu anhu. Dia seorang ulama robani, seorang mursyid hakiki, perusahaannya banyak, peternakannya banyak. Dia rajin menunjukkan kepada umat, memberikan contoh kepada umat. Islam itu memperhatikan aspek dunia dan akhirat. Memperhatikan aspek ekonomi, memperhatikan aspek akhirat. Beliau menjadi tauladan, menjadi contoh. Allah mencintai hamba yang menunjukkan nikmatnya. Mudah-mudahan Allah datangkan nikmat yang barokah bagi kita dan hati kita pandai bersyukur kepadanya. Di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, bukankah itu? Di dunia pingin dapat kebaikan hasanah, di akhirat pingin dapat kebaikan pula. Tadi baru berapa ini tanda hati disinari cahaya Allah itu? Baru berapa? Ditulis gak? Alhamdulillah. Oh, catat. Ya takut kabur lagi. Tak kau di sini aja takut lupa nanti. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Tanda hati yang disinari cahaya Allah. Hatinya menghadap, mencita-citakan akhirat yang abadi, tapi yang dimaksud bukan berarti meninggalkan urusan dunia. Bahkan
bahkan urusan dunianya jadi akhirat, bekerjanya jadi akhirat. Seorang suami yang keluar dari rumah ingin mencari karunia-Mu ya Rabb, karena Allah perintahkan, wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah. Keluar dari rumah, keluar keringat, berpanas-panasan, satu keringatnya kalau melangkahnya karena Engkau ya Allah, karena mencari karunia-Mu ya Allah, itu keringat yang menetes Allah jadikan malaikat. Malaikat itu memohonkan ampun bagi orang itu. Agama mengapresiasi orang yang bekerja mencari karunia Allah dengan cara yang halal. Hatinya ingin mencari karunia-Mu ya Rabb. Keringatnya, panas-panasannya, panting tulang peras keringatnya dihargai. Malaikat kemudian memohonkan ampun. Dijabah nggak kalau doanya malaikat? Dijabah oleh Allah. Rizkinya dapat, ampunannya dapat. Itulah ajaran Islam. Jadi semangat bekerja itu bukan sebatas nyari receh, bukan hanya sekadar mencari profit, keuntungan, tapi hati mencari karunia-Mu ya Rabb. Itu yang dimaksud hatinya menghadap ke akhirat. Jadi dunianya diurus untuk akhiratnya. Jadikan dunia ini dunia majru'atul akhirah, sabda Nabi. Dunianya dijadikan ladang untuk akhirat. Ya, ibu-ibu ngurus anak capek enggak? Apalagi setengah losin. Tapi coba kita berpikir 20-30 tahun yang lalu. Dulu orang tua dulu ini punya anak setengah losin. Ya. Mau masak harus pakai kayu bakar. Kayu bakarnya basah, ditiup-tiup ya sampai batuk-batuk. Kalau zaman sekarang gimana, Bu? Cetrek, nanti mateng apa sendiri? Mati sendiri. Nyuci dulu ke sungai, digembol, dibawa. Sekarang sup, pijit. Banyak bersyukurnya enggak? Banyak bersyukurnya enggak? Orang tua dulu yang susah nyari makanan buat anak, yang sekarang susah nyuapin anak. Jadikan ibu pekerjaan itu lillah karena Allah. Membesarkan, merawat anak-anak kita, investasi dunia akhirat. Allah tidak akan menyia-nyiakan merawatnya kita, kurangnya tidur kita, tergantung hatinya. Dijadikan akhirat enggak? Jadi Allah melihat hatinya. Kalau merawat anak, nyuci, apalagi Bu pekerjaannya? Mumpung ada di sini, sebutin satu-satu, biar nggak ngegerutu lagi. Apalagi? Masak terus. Wah banyak kalau disebut-sebut. Hatinya karena Engkau ya Allah, melayani suami karena Engkau ya Allah, maka gambarannya dunia, hakikatnya akhirat. Gambarannya urusan dunia, hakikatnya akhirat. Dijadikan ladang untuk akhirat. Sebelum tidur, Bapak Ibu sekalian, Nabi mengajarkan zikir, baca Al-Ikhlas. Ya, kemudian baca wirid-wirid yang diajarkan oleh para ulama. Ya, pegang tasbihnya. Tidur saja. Berapa jam? 5 jam. Allah tidak nyia-nyiakan tidur yang 5 jam tadi, karena sebelumnya sedang zikir kepada Allah, dihitung 5 jam sedang zikir kepada Allah. Baiknya Allah. Tidurnya dihitung ibadah, bahkan dihitung zikir. Kenapa? Sebelum tidurnya dia berdoa terlebih dahulu, dia sedang zikir kepada Allah. Maka pas tidur, 5 jam tidur dihitung sedang zikir kepada Allah. Jadi hati ini, niat. Termasuk gambarannya seperti akhirat, seperti sholat, seperti sodakoh, tapi hatinya tidak karena Allah. Gambarannya, casingnya seperti akhirat,
tapi ternyata di hadapan Allah hakikatnya dunia. Sodakohnya biar nunjukin, oh saya orang kaya, saya orang soleh. Ikhlas tidak? Tidak, ria. Maka gambarannya seperti akhirat, gambarannya seperti ibadah, tapi hakikatnya di hadapan Allah dia dunia. Nah ini hati. Yang kedua, tanda orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah adalah at-tajafi andaril ghurur. Hatinya tidak tertipu dengan urusan dunia, dengan kesenangan dunia. Hatinya berhati-hati, menjaga hati. Sebab Allah ciptakan, Allah uji dalam kehidupan dunia ini, semuanya mengandung ujian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada lain kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang mengandung tipuan. Banyak orang mengejar-ngejar, setelah didapatkan dicampakkan. Pernah gitu, Pak? Pernah mengejar-ngejar sesuatu sampai lupa segala-galanya. Sudah didapatkan, ternyata nyebelin. Pernah begitu? Itulah gambaran dunia menipu. Nah, orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, hatinya tidak tertipu dengan kesenangan duniawi. Sebab dunia dan isinya, ada jabatan, ada harta, ada wanita. Kehidupan dunia ini Allah setting untuk menguji manusia, bisa menipu manusia. Tapi hati orang yang disinari oleh cahaya Allah tidak akan pernah tertipu dengan kesenangan dan kehidupan dunia ini. Biasanya kalau lagi banyak uang, ingatnya ke masjid atau jalan-jalan. Tuh kan, baru saja. Orang tuh kalau ngelamun dengan dunia, baru ngelamun. Wah sudah sombong, apalagi beneran. Seandainya saya punya, seandainya. Baru menghayalnya saja urusan dunia, sudah sombong, apalagi jadi pejabat. Apalagi jadi bener orang kaya. Hati-hati. Itulah sifat dunia yang Allah ciptakan. Hanya hati yang disinari oleh cahaya Allah yang tidak akan tertipu dengan kesenangan duniawi. Justru sebaliknya, kehidupan dunia ini tadi dijadikan sebagai media, dijadikan sebagai ladang untuk akhiratnya. Ini yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Maka kuncinya adalah hifdzul qalbi, menjaga hati kita. Lalu yang ketiga, yang terakhir, alamat tanda orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah Subhanahu wa taala adalah al-isti'dadu lil mauti qabla nuzuliha. Hatinya selalu mempersiapkan diri akan kematian sebelum kematian itu menghampirinya. Kematian adalah kepastian. Semua pasti akan mati? Pasti akan mati? Ya, kan ada lagunya katanya. Raja-raja mati. Terus orang kaya apalagi? Semua para nabi saja meninggal, wafat. Para ulama terdahulu wafat. Apakah ada yang tersisa? Satu orang saja tersisa, ada enggak? Mungkin di zaman dulu, zaman kerajaan di Jawa Barat itu, Pajajaran, ada tersisa satu orang saja, ada enggak? Enggak ada, tinggal cerita. Kita ini nanti akan jadi cerita anak cucu kita. Cerita baik atau cerita buruk? Harus jadi cerita baik, contoh yang baik. Ya, mati adalah kepastian. Tapi bagi orang yang hatinya disinari oleh cahaya Allah, al-isti'dad ini yang mahal. Mempersiapkan. Mati ya, semua akan mati. Kalau ditanya semua orang pasti akan mati. Tapi yang mahal adalah hati yang disinari oleh cahaya Allah, al-isti'dad. Mempersiapkan kematian sebelum kematian itu tiba. Dengan cara apa? Gemar bertobat kepada Allah. Masa lalu kita banyak dosa. Bertobat kepada Allah. Mumpung pintu tobat Allah buka selebar-lebarnya. Barang siapa hambaku datang kepadaku,
walaupun dosanya memenuhi ibarat 7 lapis langit dan bumi, maka aku akan bersihkan dosanya tanpa aku kecualikan. Itulah Al-Ghafarnya Allah, Al-Ghafurnya Allah, Maha Pengampunnya Allah. Jangan sia-siakan. Bahkan ampunan ini khusus bagi orang yang beriman. Yang dipanggil untuk taubat itu hanya orang yang beriman. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannah. Segera wahai orang yang beriman menuju ampunan dan surga Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah bukan sebatas mengampuni, tapi Allah mencintai orang yang banyak taubat dan membersihkan hati dari penyakit-penyakit hati. Bukan sebatas diampuni, Bu, dicintai. Pingin dicintai oleh Allah, banyak taubat kepada Allah. Bahkan Nabi memberikan jaminan 3 di dunia bagi orang yang banyak man lazimal istighfar, bagi yang banyak istighfar bertobat kepada Allah. 3. Yang pertama adalah Allah buang rasa hamun gomun dalam hati. Gelisah aja. Coba angkat tangan, Pak, Bu, mana yang sering gelisah? Siapa yang paling sering gelisah hatinya di sini? Nggak ngacung juga kelihatan jidatnya. Ya, umurnya 36, kelihatan wajahnya 63. Karena apa? Gelisah. Wiridannya Allah, aduh, Allah, aduh. Bukannya ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Ini Allah, aduh, Allah, aduh. Pantes cepet tua, awet tua. Tapi kalau hatinya tenang, banyak zikir kepada Allah, awet muda, usia 63 seperti 36, pilih mau yang mana? Mending awet tua, mending awet muda. Makanya banyak zikir, banyak sholawat, banyak baca Quran, biar tenang. Itu resep agama, resep agama. Barokah diturunkan oleh, solusi datangkan oleh Allah. Jadi pertama, man lazimal istighfar. Barang siapa yang istiqomah istighfarnya, istighfar diucapkan, hatinya mengingat dosa-dosa, mengakui dosa-dosa di masa lalu, kemudian tidak akan mengulang kembali, tumbuh rasa khauf, takut kepada Allah. Ketika kita berbuat dosa, jatuh martabat kita di hadapan Allah. Banyak orang yang takut martabatnya jatuh di hadapan manusia, tapi tidak takut martabatnya jatuh di hadapan Allah. Kalau aib kita tersingkap di mata manusia, terasa jatuh martabat kita. Tapi ketika kita berdosa, padahal jatuh martabat kita di hadapan Allah, membuat Allah murka. Tapi kita biasa-biasa saja. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, orang yang banyak istighfar itu memperbaiki diri terus. Ya. Maka Allah ganti problemnya. Ya, problem. Semua punya problem? Punya semua. Allah datangkan makhraja, jalan keluar, solusi dari Allah. Ya, kita lagi bingung dengan problem, datang solusi, seneng nggak? Alhamdulillah. Lagi bingung, datang solusi, alhamdulillah. Pingin begitu? Banyak istighfar, banyak perbaiki diri. Sebab problem itu sesungguhnya adalah penjelmaan dari dosa kita di masa lalu. Rasa gelisah dalam hati, hakikatnya adalah penjelmaan dari dosa kita di masa lalu. Yang ketiga ini, yang ketiga, barang siapa yang istiqomah taubat kepada Allah, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki di luar perhitungan kita. Gaji kita misalnya cuma 3 juta. Itu gaji yang kita usahakan. Dengan berkah istighfar, memperbaiki diri, maka Allah datangkan dari jalan yang lain, karena Allah mudah mendatangkan rezeki dengan segala cara. Bagi kita membingung datangnya rezeki, hanya taunya dari ini, hanya taunya dari datang ke mana? Ke kantor. Taunya hanya datang ke pasar dengan apa? Dengan dagang. Hanya itu yang kita tahu cara mendapatkan rezeki. Bagi Allah mudah untuk mendatangkan rezeki, buah dari taubatnya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan menjadi orang yang selalu bertobat kepada Allah, memperbaiki diri. Nah, jadi maksud istidad mempersiapkan kematian itu banyak tobat, memperbaiki diri masa lalu.
Yang kedua, gemar amal soleh yang ikhlas. Mumpung Allah berikan kesempatan, Sebab detik-detik kehidupan dunia inilah yang akan menentukan nasib kita selama-lamanya. Nasib kita ketika sakaratil maut, nasib kita ketika di alam kubur, nasib kita ketika dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar, nasib kita nanti di depan pengadilan Allah. Semua nasib itu adalah tertumpu, tergantung dari kehidupan dunia yang sementara ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita diberi musibah paling juga berapa tahun, berapa bulan. Kita dikasih sakit paling berapa hari. Diberikan kesulitan paling juga beberapa saat. Tataplah akhirat yang abadi. Di sana tidak ada kematian lagi. Tumbuhkan semangat. Allah telah persiapkan kenikmatan yang sempurna sekaligus abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Persiapan ini. Jangan nunggu nanti tuaan dikit. Emangnya umur kita sudah tahu? Mana ada yang muda-muda tuh? Yang muda-muda jangan berpikir mati kita tua. Siapa yang menjamin? Jangankan 10 tahun yang akan datang. Nanti jam 12 malam apa yang akan terjadi kepada diri kita tahu nggak? Allah rahasiakan. Betapa kita tidak berdaya. Jangan merasa aman karena hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah amanah dari Allah. Mata kita amanah dari Allah. Semua yang Allah titipkan ini amanah. Semua nikmat amanah dari Allah. Istri amanah, anak-anak amanah, jabatan amanah, harta amanah, semuanya dari Allah. Dan semua amanah itu akan dituntut pertanggungjawabannya. Kullu nafsim bima kasabat rohina. Setiap diri akan menanggung apa yang pernah diperbuatnya ketika di dunia ini. Hadirin wal hadirat rahimakum. Itu maksud istiqdat, mempersiapkan diri. Dari hari ini, dari malam ini kita mempersiapkan diri. Karena kematian adalah kepastian, sementara ajal kematian Allah rahasiakan. Kalau umur kita diberitahu misalnya semua 63 tahun, enak nggak? Sekarang mah dah ya misalnya yang baru 30 tahun, sekarang mah bangor nggak apa-apalah. Bangor apa? Nanti kan 63 meninggalnya. Nanti taubat. Allah rahasiakan ini. Ada yang ajal kematiannya bahkan belum lahir sudah meninggal, belum lahir masih dalam kandungan ibunya. Ada yang baru lahir. Maka persiapkan kematian sebelum ajal kematian tiba. Selesai. Alamat orang yang disinari oleh cahaya, tinggal introspeksi diri. Sudah ada 3 alamat. Ibu-ibu sudah ada 3 alamat tadi dalam diri kita belum? Berarti cahaya Allah belum datang, atau cahaya Allahnya nggak permanen, keluar lagi. Ya, mudah-mudahan cahaya Allah senantiasa menyinari hati kita. Sehingga 3 alamat itu semuanya ada dalam diri kita. Indah hidup ini. Kapanpun, dimanapun Allah panggil, siap. Itu fatamannawul mauta qul in kuntum shadiqin. Sampai kapan saja meninggal, wafat, hatinya siap. Karena hatinya imannya siddiq, membenarkan. Nah, kembali kepada bab utamanya, baru berapa tadi unsur manusia itu? 3. Yang ketiga apa? Kolbu. Makanya jaga, rawat hati kita. Kalau tidak dirawat hati kita, cahaya Allah tidak akan mungkin. Yang paling gampang ini contohnya, Bapak Ibu sekalian. Ini apa ini? Muk apa gelas? Oh, ada ininya nih namanya muk. Isinya apa? Air apa? Kan? Kalau nggak tahu jangan sok tahu. Air pasti air, nggak mungkin panitia masukin bala-bala ke sini. Pasti air, cuma airnya nggak tahu. Ya. Boleh dicoba? Bismillah. Kerasa Bu, hausnya hilang? Nonton kerasa nggak?
Makanya agama jangan nonton, amalkan setelah tahu ilmunya. Ini kalau gelas ini bersih, kira-kira yang masuk air bersih, air kotor? Kurang ajar nih panitia. Kalau ini air bersih, muk bersih, diisi air kotor, namanya kurang, harus banyak ajar. Muk ini gambaran hati. Kalau hati kita bersih, pasti Allah akan datangkan cahayanya ke dalam hati kita. Karena pantas. Tapi kalau hati kita kotor, ibarat tong sampah. Yang masuk ke tong sampah, yang baik-baik, yang kotor-kotor. Yang baik-baik, yang busuk-busuk. Yang busuk, makanan busuk masuk ke tong sampah. Ya. Semua yang busuk, yang jelek, yang sudah nggak layak dimasukkan ke tong sampah. Itu manusia. Begitu pula hati kalau busuk, kotor, permusuhan, buruk sangka. Ya, dalam hati itu buruk sangka, suuzon, permusuhan, hasad, iri, cemburu kepada orang lain. Kira-kira yang masuk ke dalam hati seperti itu cahaya Allah atau kira-kira setan? Pasti setan yang masuk ke dalam hati. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Jadi kalau hatinya lalai dari Allah, maka setan ada dalam hati kita menjadi sahabat kita. Nauzubillahi min. Makanya bahaya hati yang kotor itu. Ucapannya kotor, tindakannya pun kotor. Maka rawat hati. Yang keempat, unsur dari diri kita adalah an-nafsu. Ada nafsu atau hawa nafsu. Apa fungsinya? Hawa nafsu itulah yang menginginkan kenikmatan biologis. Nafsu makan, nafsu tidur. Itu nafsu. Namanya nafsu, ada syahwatnya. Syahwat itu artinya keinginan diri. Kebutuhan biologis datangnya dari nafsu. Kan kalau orang makan susah, nggak nafsu makan. Nggak nafsu makan, nggak nafsu tidur. Nah, nafsu ini bawaannya sifatnya adalah tidak terbatas dan tidak mau diatur. Kalau makan nggak mau diatur, hidup nggak mau diatur. Kalau ngikuti nafsu, Allah sudah ciptakan karakternya seperti itu. Apa kewajiban kita sebagai orang yang beriman? Mujahadatun nafs. Apa mujahadatun nafsi? Jihadun nafsi artinya harus dididik nafsu kita, harus diatur nafsu kita oleh agama. Kalau nafsu kita dibiarkan, maka yang akan hancur adalah diri manusia. Kalau mengikuti, Nabi menyebutnya hawan muttaba. Kalau manusia terus mengikuti hawa nafsunya, akan celaka. Betul nggak? Celaka, terus ikuti nafsu yang tidak ada batasnya, yang tidak mau diatur. Inilah kondisi sekarang. Lihat Bapak Ibu sekalian, kejahatan demi kejahatan, kriminalitas tinggi, narkoba, ya, begal, termasuk caci maki di medsos. Itu semua karena nafsu yang tidak dilatih, nafsu yang tidak diatur oleh agama. Diikuti semaunya, celaka. Nah, maka elemen yang keempat dari diri kita, hati-hati. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, nafsu lebih berbahaya kalau tidak dilatih dan didik dibandingkan dengan setan sekalipun. Kalau setan itu di luar kita, eksternal. Tapi nafsu ada diri kita sendiri. Makanya Bapak Ibu sekalian kalau nurutin hawa nafsu, nggak akan pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Betul nggak? Serasa nggak ada. Lihat yang lain yang lebih hebat. Yang ada tuh nggak disyukuri. Kenapa? Ngikutin nafsu yang nggak ada batasnya. Nikmat yang Allah berikan yang ada menjadi terasa tiada. Maka tugas kita adalah mendidik dan menundukkan hawa nafsu. Yang terakhir dari diri kita tadi apa saja? Yang terakhir adalah al-aqlu, akal sehat
fungsinya untuk berpikir. Senang, nikmat dikasih akal sehat oleh Allah, bisa berpikir, nikmat dari Allah. Binatang dikasih enggak? Enggak. Tapi manusia spesial diberikan akal untuk berpikir. Berpikir tentang Allah, berpikir tentang ayat-ayat Allah. Maka asahlah akal sehat kita, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itu saja yang bisa disampaikan pada malam ini. Diri kita yang sesungguhnya, kalau kita kenali diri kita yang hakiki ini, kita akan tunduk kepada Allah, kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sebelum berdoa kepada Allah, mau diijabah doa kita? Syarat utamanya adalah hatinya harus khusyuk. Hatinya tersambung kepada Allah, merasa ditatap oleh Allah, merasa diperhatikan oleh Allah. Maka doa yang keluar dari hati seperti itu, maka Allah akan kabulkan. Baik, sebelum kita berdoa supaya hati kita khusyuk kepada Allah, mari kita sama-sama memejamkan kedua mata kita, menundukkan kepala kita, khudu, tunduk kepada Allah, tazallul, rendahkan diri kita di hadapan Allah, Allah yang segala-galanya, Allah yang menggenggam diri kita, rasakan oleh hati kita. Mari kita simak satu syair, mudah-mudahan mengintrospeksi diri kita, membangkitkan kesadaran kita yang paling dalam. Ilahi lastu lil firdausi ahla wa la aqwa ala naril jahim. فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Ya Allah, aku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dhunubi mislu a'dadir rimali, fahab li taubatan ya dzal jalali, wa umri naqisun fi kulli yawmin, wa dhanbi
كيف احتمالي. Dosa-dosaku bagaikan pepasir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Sisa umurku terus berkurang setiap hari, sedang dosaku terus bertambah, ya Ilahi. Ilahi abdukal asi ataka muqirran bidzunubi wa qad da'aka. فإن تغفر فأنت لذاك أهل، وإن تطرد فمن نرجو سواك. Ya Allah, hamba bersimpuh di hadapan-Mu, mengaku mengadu, memohon ampun kepadamu. Bila Kau ampuni, hanyalah Engkau yang pengampun. Bila Kau berpaling, kemana lagi harapanku. Jemaah sekalian, sekejap kehidupan dunia ini. Tadi siang, sekarang sudah malam gelap gulita. Waktu terus bergerak, tidak pernah berhenti, apalagi mundur. Sementara ajal kematian telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Umur kita semakin berkurang, ajal kematian semakin mendekat, pertanggungjawaban semakin mendekat. Apa yang kita perbuat selama ini? Waktu yang begitu banyak Allah berikan, kesempatan yang begitu mahal Allah berikan kepada kita. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Apa yang pernah kita lakukan? Apa yang kita lihat selama ini? Apa yang kita ucapkan selama ini? Apa yang kita dengar selama ini? Kemana melangkah kaki kita selama ini? Kemana hati kita bersama siapa hati kita selama ini? Ini adalah pertanyaan besar kita. Karena kita akan pulang kepada Allah. Ajal kematian pasti akan datang kepada kita. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian tidak akan bisa diakhirkan. Kepastian ketika waktunya sudah datang tidak akan bisa ditolak oleh siapapun juga. Jamaah sekalian, sekejap kehidupan dunia ini. Jangan tertipu dengan kesenangan yang ada di dalamnya. Allah uji dalam kehidupan dunia ini. Jamaah sekalian,
Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah. Kita munajat berharap kepada Allah. Mengadu kepada Allah. Berharap penuh kepada Allah dengan penuh keyakinan. Allah selalu menatap kita. Allahu mutali'un alaina. Allah menyaksikan kita. Allah yang mengawasi kita. Bahkan gerak-gerik hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya kedipan mata kita. Allah mengetahui apa yang dirahasiakan dalam hati kita. Busuknya hati kita. Kebencian yang ada dalam hati kita. Permusuhan yang ada dalam hati kita. Buruk sangka yang ada dalam hati kita. Keluh kesah yang ada dalam diri kita. Allah mengetahuinya. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb. Ampuni dosa-dosa orang yang beriman, yang hidup maupun yang sudah meninggal ya Rabb. Ampuni dosa seluruh dosa-dosa kami, kezaliman kami, kemaksiatan kami yang kami perbuat dari mulai balik sampai malam ini ya Rabb. Ya Rabb, kami mengakui tidak akan mampu menghitung, meyakini penuh dengan harapan ampunanmu lebih besar daripada besarnya dosa-dosa kami ya Rabb. Lebih besar daripada besarnya kezaliman-kezaliman yang pernah kami perbuat ya Rabb. Hati kami dari seluruh penyakit-penyakit hati, penyakit